Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi dan tata tertib munakasyah bahsul masail santri pembacaan masalah tasawwur al-masalah oleh pembaca yang dituju. 3. Pemateri menjelaskan gambaran permasalahan secara ringkas agar seluruh peserta memahami konteks persoalan. 4. Peserta diberikan kesempatan menyampaikan jawaban disertai dalil dari bawah kita. 5. Setiap pendapat wajib menyebutkan rujukan yang jelas dari kitab yang mu'tabar. 6. Tidak diperkenankan memotong pembicaraan peserta lain tanpa izin dari moderator. 7. Apabila terdapat perbedaan pendapat, peserta dipersilakan melakukan diskusi dan adu argumentasi secara ilmiah serta menjaga adab. 8. Setelah penyampaian pendapat selesai, dibuka sesi tanya jawab dan sanggahan atau munazarah. 9. Tim perumus atau musahih menyampaikan kesimpulan berdasarkan dalil yang paling kuat. 10. Keputusan akhir ditetapkan oleh musahih yang bertugas atau penguji dan pembimbing yang bertugas. B. Mekanisme pembahasan. 1. Dimulai dari pembacaan masalah. 2. Penjelasan masalah. 3. Penyampaian jawaban peserta. 4. Penyebutan dalil dan ibarah kitab. 5. Sesi tanya jawab. 6. Sesi debat atau munazarah. 7. Perumusan jawaban. Dan 8. Penyampaian kesimpulan dan tahqiq. C. Materi munakasyah. Adapun beberapa permasalahan melibatkan tayamum. 1. Bolehkah tayamum bagi orang yang khawatir tertinggal rombongan? 2. Tayamum untuk membalas salam ketika mukim maupun safar walaupun terdapat air. 3. Tayamum bagi orang yang sakit. 4. Tayamum bagi musafir. 5. Tayamum bagi orang yang junub. 6. Apakah benar tayamum sampai lengan atau sampai ketiak? 7. Apakah tayamum dilakukan dengan sekali tekuk atau 2 kali tekuk? 7. Apakah tayamum dapat menggantikan kedudukan air secara mutlak? Selanjutnya, syarat kesucian tanah yang digunakan untuk tayamum. Kemudian, bolehkah bertayamum secara berjamaah dari satu tempat yang sama? Selanjutnya, sah makmum yang berwudu bermakmum kepada imam yang bertayamum. Selanjutnya, orang yang sholat dengan tayamum tidak wajib mengulangi sholat walaupun menemukan air sebelum habis waktu. Kemudian, hukum membeli air untuk wudu dan tidak bertayamum. Selanjutnya, adakah batasan jarak tertentu dalam mencari air sebelum tayamum? Selanjutnya, jika air hanya cukup untuk sebagian kebutuhan bersuci. Selanjutnya, hukum alat tanpa wudu maupun tayamum, hukum sholat tanpa wudu maupun tayamum. Serta yang selanjutnya, bolehkah seseorang bertayamum jika mampu menggunakan air tetapi khawatir waktu sholat habis? Yang terakhir, makruhkah orang yang tidak mendapat air berhubungan dengan istri? Rujukan utama kitab yaitu Kahifah saja dengan kitab pendamping yaitu Fathul Qarib, Fathul Mu'in, kitab-kitab tafsir dan hadis yang relevan serta referensi fikih yang mu'tabar lainnya. Demikian pembacaan tertib materi munakasyah bahsul masail. Sebelum kita mulai bahsul masail pada sore hari ini, mari sama-sama kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik,
Selanjutnya dimulai dengan pembacaan masalah oleh peserta debat 1, yaitu kepada Ananda Muhammad Al-Fadri untuk membacakan satu masalah dari beberapa masalah yang tadi telah disebutkan. Silahkan dibaca satu masalah yang ada pada materi undang-undang. Ini juga untuk itu, untuk para Untuk didiskusikan. soal atasnya warna putih. Enggak, ini beda. Bukan kayak Shiva ini. Dapat tidak ketemu? Silahkan bacakan satu masalah. Paslon fi bayanil adati ala istim. Bacakan satu masalahnya, judul masalahnya. Bukan judulnya, satu masalah. Bebas aja. Bebas. Ya, dipilih satu. Adakah batas jarak tertentu untuk mencari air sebelum tayamum? Baik, masalah yang diambil adalah adakah batasan jarak tertentu dalam mencari air sebelum tayamum? Setelah ini saya berikan kepada pemateri untuk menjelaskan gambaran permasalahan secara ringkas agar seluruh peserta memahami konteks persoalan. Cari di mana Pak permasalahan itu? Iya, di sini pasti sudah dijelaskan, tidak ada yang dikasih Pak. Tidak semua juga ada masalah di sini yang mana? Semua kebagian kan? Kalau nggak ada sudah ini halaman berapa? Oke, baik. Silakan tiap-tiap peserta mencari rujukan dalil di dalam kitab Kasyifatus saja atau referensi lainnya tentang batasan jarak tertentu dalam mencari air sebelum tayamum. Diberikan waktu untuk masing-masing peserta 5 menit untuk mencari rujukan referensi kita. Setelah itu nanti dari peserta debat 1 akan menyampaikan penjelasannya dengan materinya tersendiri. Kemudian setelah itu pemateri dari peserta debat 2 juga menyampaikan penjelasan mengenai batasan jarak tayamum dengan referensinya tersendiri. Silakan masing-masing dibuka kitabnya. Nanti 5 menit setelah membuka kitab ini akan ditunjuk secara acak
dari peserta debat 1. Jadi semuanya 3 menit. Jadi 3 menit untuk membuka kitabnya, mencari referensi rujukan, nanti akan ditunjuk secara acak dalam 3 menit ke depan. Dipersilakan, baik peserta debat 1 maupun peserta debat 2. Silakan dibuka kitabnya. Baik, ralat sedikit karena di sini ada kurang lebih 18 masalah. Silakan setiap peserta memilih salah satu yang dirasa sudah dipelajari dan dicari referensinya. Jadi tidak harus dengan satu tema yang tadi, tetapi boleh memilih satu masalah yang dirasa lebih mudah. Nanti setelah itu akan ditunjuk satu persatu untuk menjelaskan masalah yang telah tidak tahu. Ya, jadi silakan cari di kitab dengan masalah di sini total 18. Misal Rifan mencari masalah yang pertama, kemudian Denis masalah yang kedua, kemudian juga misal Lutfi masalah yang ketiga, kemudian Alia masalah yang keempat. Silakan membebaskan untuk mencari masalahnya masing-masing. Itu kertasnya ada 2, silahkan dikasih ke belakang 1, di depan 1, ya. Jika tadi kertas ininya ada 2, silahkan dikasih ke belakang 1, depan 1 supaya semua membaca. Contoh saja makroh temanya contoh. Saya mau bantu orang sakit itu apa? Tuh, yang lain dia yakin tidak kita kau berkenis. Itu syarat-syarat orang yang sakit boleh berkadamu. Hanya dibaca. Tadi saya kasih kesempatan untuk baca. Begini juga. Kapan dikasih ke sini? Kenapa nggak dibaca? Ada yang nggak ada di jebakan itu. Contoh kita lain carinya hampir semua di situ ada, tidak mungkin tidak. Moderator dari minta masalah di sini utarakan dalil yang sahih dengan rujukan yang muktabar. Apa rujukannya? Kasifah atau yang lainnya. Kalau tidak kali ditemukan salaman saat orang tayammum berduduk, maka nggak ada air, maka boleh salaman, menjawab salam. Nggak mungkin di situ ada yang lainnya hampir semua ada. Itulah perluasan materi. Kalau sekarang materi mesti cari fakta yang mana gitu, harus ditandai fakta yang mana.
Kasih tutup lagi. Ayo. Karena itu bagian daripada ujian, maka keseluruhan ini anggap ini pertanyaan ujian. Itu sebenarnya. Dikemas dalam munafasan. Ya baik. Untuk peserta debat 1 kepada Ananda Rival untuk menjelaskan satu masalah yang dipilih dan sertakan rujukan referensi. Ya, ya, diacak. Sholat tanpa wudu maupun tayamum. Silakan dijelaskan dan dibacakan referensi. Sholat tanpa wudu, Maupun tayamum. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan jelaskan tentang sholat tanpa wudu maupun tayamum. Dijelaskan di dalam kitab sholat. Makhluknya dibaca dulu. Makhluknya dibaca baru jelasin. Asal referensinya utamanya dari ini serta menyebutkan masalah yang akan dibaca apa. Kenapa dan orang yang sedikit yang debatnya biasa bisa debat. Mungkin kita lempar dulu kesempatan kedua kepada Ananda Arya Prasahila untuk membacakan masalahnya, kemudian dari membaca makna akidahnya baru dijelaskan.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya memilih permasalahan apakah benar tayamum sampai ke lengan atau sampai ke ketiak. Silakan bacakan makrofnya. Ar-rabi'u mashul yadaini ilal mirfaqaini. Yang keempat yaitu membasuh kedua tangan, mengusap kedua tangan hingga kedua sikut. Qala Sayyidu Yusuf Az-Zabidi fi Irsyadil Anam. Wa kaifiyatu tayammumi al-mandubati, dan tata cara tayamum yang disunahkan. Kama firraudati, sebagaimana wa kaifiyatu tayammumil mandubati, dan tata cara tayamum yang disunahkan. Kama firraudati, sebagaimana di dalam kitab Ar-Raudah. An yad'a utuna asabi'i yadihil yusra, meletakkan bagian dalam jari-jari tangan sebelah kiri, ghairul ibhami, selain jempol, ala zuhuri asabi'il yamini, di atas bagian luar jari-jari tangan kanan, ghairul ibhami, selain jempol, bihaizu, sekiranya la takhruju atrafu anamilha, sekiranya tidak keluar ujung-ujung an masbahatil yusra, dari tangan yang diusap sebelah kiri, wa yamuruha, dan menjalankannya ala zuhri kafil yumna, di atas bagian luar telapak tangan kanan. Faiza balagha qawmuha thumma atrafi asabi'ihi ala harfi zira'il yamini. Wa amarraha ilal mirfaqi, dan menjalankannya hingga ke sikut. Summa adara batna kafihi, kemudian memutarkan bagian dalam telapak tangannya, ila batni zira'i, hingga bagian dalam zirahnya. Wa marraha alaihi, dan menjalankannya di atasnya. Rafi'an ibahamihi, dia mengangkat jempolnya. Faiza balagha qawmuha, maka jika sampai pergelangannya, amar robatina ibahami yusrahu, maka ia menjalankan bagian dalam jempol sebelah kiri, ala zahiri ibahami yumnahu, di atas bagian luar jempol sebelah kanan.
Summa yaf'alu bil yusra, kemudian ia melanjutkan melakukan dengan sebelah kiri. Kadzalika, demikian. Summa yamsahu ihdar raihataini bil ukhra, kemudian mengusap salah satu telapak tangan dengan telapak tangan yang lain. Jadi apakah benar tayamum sampai ke lengan atau sampai ke ketiak? Tayamum sampai ke lengan itu benar, sebagaimana yang terdapat di kitab Bidayatul Mujtahid yang diperbolehkan sampai batas sikut, tapi wajib sampai ke telapak tangan. Tayamum sampai ke lengan itu fardu, sebagaimana yang diriwayatkan dari Imam Malik. Dan kalau misalnya sampai yang ke ketiak itu fardu, tapi hukumnya syadz, sebagaimana diriwayatkan dari Az-Zuhri dan Muhammad bin Musalamah. Dan moderator nggak dengar suara, nggak jelas. Lepasin suara. Oke. Jadi makronya itu saya potong. Makronya itu warna berapa? Biar mereka tahu. Buat ini menggunakan referensi kita. Makronya kasih Pak, perluasannya dengan bidaya dan sebagainya. Diteruskan. Makronya berapa? As-saminah wa khamsun. Bagian. Pokoknya Saminah wa khamsun. perhatikan penjelasan sekarang. Pertanyaan jadi masalahnya adalah apakah sampai telapak tangan saja atau sampai ketiak? Dalam wudu kan cuma sampai di sini. Nah, ini pembahasannya sampai ketiak di sini atau di sini. Itu jadi masalahnya. Perhatikan. Jadi tayamum itu bisa sampai ke lengan dan juga bisa sampai ke ketiak. Kalau sampai yang ke lengan atau sikut itu hukumnya fardu, sebagaimana yang diriwayatkan dari Imam Malik. Dan kalau misalnya sampai yang ke ketiak atau bisa juga sampai ke pundak itu hukumnya syadz, sebagaimana diriwayatkan dari Imam Az-Zuhri dan Muhammad bin Musalamah. Kesimpulannya. Jadi kesimpulan pembahasannya apa? Masalah di sini. Kesimpulannya lebih baik sampai ke kedua sikut aja, sebagaimana Nabi. Masalahnya seperti dia bukan sikut. Bagaimana kemudian konsekuensi hukum orang yang bertayamum sampai sikut sampai ketiak? Bagi orang yang bertayamum sampai ke ketiak itu diperbolehkan, tapi hukumnya syadz. Hukumnya Syadz. Sad. Silakan. Itu ada celah dalam apa itu menembak. Kalau saya jadi debat pertama, saya habisin. Oke, baik. Apabila terdapat perbedaan pendapat, peserta lain dipersilakan melakukan diskusi dan adu argumentasi secara ilmiah serta menjaga. Dipersilakan peserta debat 1 jika mempunyai perbedaan pendapat atau sanggahan. Tadi dikatakan bahwasanya bertayamum sampai ketiak itu hukumnya syadz. Kira-kira peserta debat 1 itu setuju atau tidak? Silakan diberikan. Saat ini kalian sedang ditonton oleh beberapa pondok pesantren.
Tunjukkan. Ini 250 juta penduduk Indonesia. Tidak, atau dia tidak kematian ke mana-mana. Tahu dong. Ajak ribut. Kawan-kawan. Ajak ribut. Ajak ribut. Dan kau Insya Allah hadiahnya nanti buat mana satu? Hadiah. Ada. hadiahnya nanti di mana? Ada. Hadiahnya pasti di mana? Dikatakan jadi wujuhakum bi aydikum idza kuntum fi sholati sisi aydikum aydikum Ayo, kita baca tuh. idza kuntum fi sholati Nggak harus kelas 3, kelas 2 kita sudah punya ini. Silahkan diberikan di sini itu main ini itu jantung. Oke, waktunya dikasih waktu 3 menit lagi. Idza kuntum fi sholati faghsilu wujuhakum bi aydikum. Idza kuntum fi sholati faghsilu aydikum. Dalam makronya min wajib ilayatin. Yang jadi masalah oleh tiap kalimat yang di sini apakah atau spesifik atau debat sudah mengatakan bahwa sampai kejadian syarat ini jadi masalah. Teksnya kalimat min wajib ilayatin. Padahal sudah tahu lihat mana batas dalam itu yang sampai pasti di depan. Saya tidak setuju dengan peserta debat 2 yang menyatakan bahwa tayamum itu sampai ke tiang. Saya lebih setuju, pendapat saya sendiri itu tayamum itu sampai lengan, karena saya melihat di dalam Al-Quran yang termaktub atau tertulis A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum fi sholati faghsilu wujuhakum bi aydikum ilal marafiq. Itu diartiin aci. Maka di situ ada dalam Al-Quran ilal marofik, yang dimana marofik itu adalah bentuk jamak atau plural daripada mirfakun, yang artinya siku atau lengan. Maka saya lebih percaya terhadap pendapat saya bahwa tayamum itu sampai ke lengan, ilal marofik. Baik. Nah ini sesi keputusan akhir yang berupa penyimpulan berdasarkan dalil yang paling kuat dan ditetapkan oleh Mustafi yang diberikan oleh penguji waktu makan akhirnya tambahan lagi. Diberikan waktu 2 menit. Jika memang ada tambahan, jika tidak ada maka langsung
simpan pada sesi keputusan nanti. Ya. Ada dua jika punya sanggahan silakan. Ya, silakan. Perkataan yang dikatakan oleh peserta debat 1 itu memang benar. Namun bagi orang yang tidak memiliki lengan sampai ke sikut, bagaimana cara tayamumnya? Maka bisa diperbolehkan sampai ke pundak atau ke ketiak. Namun hukumnya syadz atau asing, sebagaimana yang dikatakan di dalam kitab Mabajawaliyah, ma la yudraku kulluhu la yudraku kulluhu. Sebagai penguat daripada kata saya, dikatakan juga di dalam kitab Bulughul Maram bahwasanya wa anis Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tayammumu darbatan lil wajhi wa darbatan lil yadaini ila mirfaqaini. Dan di sini ada kata darbatan lil yadaini itu tangan, dan jelaskan juga ila mirfaqaini. Umar Ali bin Umar radhiyallahu anhu. Rawahu ad-Darimi di dalam kitab Bulughul Maram halaman 41 bagian paling tengah. Ya, dikatakan seperti biasa waktunya 2 menit. Jika tidak ada maka Bisa nggak? Memang tayamum dari tangan dari lengan ke sikut itu lebih afdol, telah tertulis di dalam hadis maupun di dalam Al-Quran. Akan tetapi jikalau seseorang yang memiliki kekurangan dan tidak memiliki tangan,
Maka diperbolehkan sebagaimana al-masyaqqatu dan dibentai siro. Kaidah maka diwali. Namun memang hukumnya syadz atau wasi. Oke. Pendapat dari Ustaz Basto apa masih ada? Pada waktu 2 menit. Tidak ada, langsung ke pada sesi akhir kesimpulan. Aduh. Baik. Kita tutup langsung. Sekarang kita masuk kepada putusan akhir yang akan dilakukan oleh Musafi berdasarkan dalil yang paling kuat. Kalau karena tadi dari tidak paham konteks di acara menggunakan dalam baik. Yang jadi masalah debat pertama mengambil apakah benar dan mau sampai tidak. Hukumnya dijelaskan dalam kitab hidayah perluasan dari pertama. Lalu kenapa tiba-tiba ada pertanyaan sama setia? Menggunakan data kalau di mana tidak ada masalah peradilan bukan. Yang jadi pertanyaan asal itu harusnya. Namun kalau dilakukan sekarang saya balik tanya kepada mereka, saya bertanya debat pertama yang mengatakan sampai 8 tangan. Berarti tidak perlu lebih menarik lagi ketika sampaikan bagaimana caranya itu apakah kita basuh. Kalau sebelumnya sampai sini mana dong? Apakah hukum sudah benar dengan aku? Maka dalilnya ketika dia sudah terus apakah pasti dalam atau tidak? Apakah menggunakan lain dulu atau menggunakan kaidah satu dari sisi? Maka dalam pendapat Syafi'i di sini adalah sampai boleh. Maka perempuan yang disingkat sangat juga. Apalagi umum dasarnya di sini orang maka boleh sampai tangan bukan Adapun itu sampai di sini kalau sudah sah maka pendapat kuat dalamnya debat pertama, debat kedua dalam normal. Maka di mana karena yakini mulia-mulianya betul sah. Tetapi kalau kalian proses dengan materi sah dalam normal. Tetapi dalam kondisi tidak normal, maka tidak bolehkan, bukan tidak bolehkan karena orang perempuan tidak ada air misalnya. Maka orang kalau jauh lebih daripada saya mengusahakan jangan sampai boleh kalau simpulannya bahwa ini debat kota.
Oke, baik, lanjut. Untuk materi selanjutnya akan diberikan kepada peserta debat 1 untuk memulai. Karena tadi sudah terbagi 2 yang memulai. Jadi untuk sesi yang kedua ini akan dibuka oleh peserta debat. Silakan pada Iqbal untuk membacakan satu masalah. Silakan untuk memilih masalah yang dirasa kuat hadapkan waktu 33 menit. Adin qala Muhammad ya. Yang lain siapin materi. Sifat sawah ada musafir. Biar gitu. Kamu siapin materi. Baru ditanyain. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya akan menjelaskan atau akan memilih materi adakah batasan jarak tertentu untuk mencari air sebelum tayamum. Saya akan membaca fatwa di dalam kitab Kasyifatus Sajah halaman 50. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Muhammad bin Yahya. Alahu yakrubu min nisfi falasakhin wa hadhil musafatu fawqal musafati inda tawahumi. Beda pendahan ya. Beda pendahan ya. Makronya nih, baksonya. Ada pun jarak. Lanjut buatnya. Yang mana sih asli? Berkatalah Imam Muhammad bin Yahya. Beliau menjelaskan tentang farsah atau jarak mencari air untuk bertayamum. Wa hadhil musafatu fawqal musafati 'inda tawahumi. Dan Imam Muhammad bin Yahya ini menjelaskan tentang jaraknya, tentang mencari jaraknya itu hingga tawahumi, ketika ada keraguan atau ragu-ragu. Kesimpulannya. Ulama fikih berbeda pendapat di dalam masalah farsah atau jarak. Mengenai batasan jarak yang dikatakan jauh, sehingga tidak diharuskan mendatanginya. Para ulama mazhab saling berbeda pendapat. Para ulama Hanafiyah berbeda pendapat jaraknya, yaitu beliau mengatakan jaraknya adalah 1 mil, yaitu sekitar 400 langkah atau 1847 meter. Sedangkan menurut para ulama Malikiyah juga berbeda pendapat, yaitu 2 mil atau 3694 meter.
Dan tentu menurut para ulama Syafi'iyah juga berbeda pendapat, yaitu menurutnya adalah setengah farsakh. Dan di mana satu farsakh itu adalah 3 mil. Jadi menurut Imam Syafi'iyah, jadi jaraknya adalah 1,5 mil dengan ukuran mil. Dengan ukuran mil itu adalah 6.000 hasta atau setara dengan 2.771 meter. Itu Hamali Hanadia. Lagi udah gimana besok? Udah sana ada. Udah sana ada udah. Tapi udah 1 2 3 itu 1 2 3. Ada belakang tuh. Udah sana ada tanya. Udah. Cukup. Oke, berarti kesimpulannya adakah batasan jarak dalam tayamum? Ada. Oke. Selanjutnya diberikan waktu 2 menit. Apa bersiap kepada mereka debat 2 berikan sanggahan atau argumentasi disertai dengan dalil yang silakan untuk memberikan sanggah. Berikan waktu paling lama 2 menit. Lihatlah, karena sesungguhnya sebagaimana tidak mengetahui bersama bangsa ini rezeki itu sebagai keluarga masalah sekarang saya itu juga tercim jangan kembali tidak masuk saya sudah itu dia yang tahu ya. Siap. Tidak ada nanti akan diberikan langsung ke sesi akhir. Tidak ada kesimpulan, tidak ada anggaran dari tidak mesti masalahnya penjelasan dari debat yang menjelaskan dan tidak jelas itu dibati. Jika dia menjelaskan bersama tidak jelas itu tidak salah mencapai sehingga pasal-pasal dan debatnya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kok bisa? Gak bisa. Ya, langsung. Tadi Anda menjelaskan bahwa satu farsah, hitungan satu farsah itu tidak hitungan Syafi'i. Jelas lagi suaranya. Bayar oleh dua serta. Tadi Anda menjelaskan hitungan Imam Syafi'i itu satu farsahnya 3 mil. Maka setengah farsahnya itu berapa? Menurut Imam Syafi'i satu farsahnya itu kan 3 mil. Maka maaf. Tadi
kata Imam Syafi'i itu setengah farsah jaraknya. Tapi tadi Anda menjelaskan 1 farsah. Berarti menurut Imam Syafi'i berapa farsah? Berapa kilometer? Ulangi pertanyaan Anda. Jelas pertanyaannya. Jadi menurut Imam Syafi'i itu kan setengah farsah jaraknya. Tapi tadi Anda menjelaskan jaraknya itu 1 farsah. Mungkin ada yang teliti. Mulai ini sombong. Tapi kita jelas kalau Tadi sudah saya bilang bahwa ulama Syafi'i itu berpendapat adalah setengah farsah, bukan 1 farsah. Jika Anda mendengar 1 farsah, maka itu tidak salah dengaran Anda. Ayo dari kedua. Menurut para ulama Syafi'i ya, beliau berpendapat itu adalah setengah farsah. Dan 1 farsahnya itu adalah 3 mil. Jadi jaraknya itu totalnya adalah 1,5 mil. Dengan ukuran 1 mil itu adalah 6.000 hasta. Jadi jaraknya itu 2.771 meter. Dari Imam Syafi'i. Dari Bogor ke Arab. jadi saya tanya dulu ke Arab. Ke Bandung. Ke Bandung. Kalau mau soal Bogor, kalau ada air saya cari dulu sampai Bandung. Ayo dari kedua yang tadi mengatakan bahwasanya jaraknya antara Bogor ke Bandung. Jawaban benar. Silakan dibaca. Oh, maaf salah. Itu kira-kira dari Pondok Pesantren Darul Ajmi ke Masjid At-Tauhid. Itu. Masjid At-Tauhid di GIS. Sebelum pasar. Jadi setengah farsah mencapai dari sini ke Tauhid. Menurut Ya, silakan. Tim kedua jika ingin menyanggah. Tauhid. Pola-pola hand. Untuk menyanggah argumentasi dari lawan. Nanya gitu. Bertanya boleh. Kalau bertanya. Bertanya. Boleh. Tanya juga ada yang kurang
daripada syarat daripada tayamum itu mencari kalau jarak sejauh itu jika sudah bisa mampu bagaimana? Syarat daripada tayamum itu kan mencari. Kalau jarak sejauh itu, kalau udah habis waktunya, bagaimana? Tadi tim 2 bertanya kalau dalam mencari itu habis waktunya bagaimana dengan jarak yang tadi tak disebutkan. Sampai tapi pun dalam dan habis bagaimana solusi? Imam Syafi'i berkata jika memang sudah habis waktunya maka dia boleh sholat dulu, dia perlu sholat untuk penghormatan sholat, dan kemudian jika masih ada waktu itu mengembalikan sholat lagi, mengulang sholatnya itu karena tadi dia udah dalam keadaan tohar. Berarti sholat tanpa sengaja. Ya. Katakan 51 otomatis sholat terlebih dahulu. Berarti sholatnya nggak utuh, nggak. Karena nanti itu itu. Jadi sholat itu mengembalikan sholat lagi. Tidak melakukan sholat yang tadi itu tidak dalam keadaan tohar. Ada itu. Tapi yang satu jangan kali kayak perempuan nanti dan dia ayo berikan sebelah dua bicara walaupun itu tanya. Ini aja kita aja yang orangnya masih tapi kan syarat daripada sholat itu kan toharoh. Kalau nggak utuh kan nggak suci. Kan kewajiban bersuci dengan air, kewajiban bersuci itu lebih didahulukan. Bagian dari syarat sah sholat adalah bersuci. Maka dari tim 2 mengatakan bagaimana ketika sholat ini kita tidak dengan bersuci. Apakah bisa seperti itu? Karena syarat daripada sahnya adalah dengan bersuci. Silakan. Ayo, silakan salah satu dari dalam 10 menit. Silakan. Akan kami Bapak yang belakang kalau pendapat dipersilakan bicara. Sekali lagi juga ada lagi di dari tulis. Maka peserta untuk menyimak apa yang diberikan dan tulis setiap materi yang disampaikan ada celah situ oh iya ada celah situ maka kami bisa dibacakan dengan silakan tapi menulis apa telah lawan maka ditulis dan dibacakan dengan transliterasi yang Masih kita jadi salah buat.
kesimpulan. Boleh. Silakan. Tadi dikatakan bahwasanya sholat itu harus bersuci. Memang benar sholat itu harus bersuci. Karena kan ini darurat atau uzur, maka kita melihat di dalam kitab Imam Awaliyah ad-daruratu tubihul mahzurat. Kemadharatan itu bisa membolehkan sesuatu yang dilarang. Maksudnya apa mahzuratnya ini? Itu maksud ini yang dilarang itu kan kita tidak boleh sholat dalam keadaan tidak bersuci, artinya wajib bersuci. Akan tetapi dalam kitab Mabadi Awaliyah dijelaskan ad-daruratu tubihu itu membolehkan al-mahzurat, sesuatu yang dilarang. Kenapa? Atau limada liddarurah, karena adanya kedaruratan. Kembali ke awal, syaratnya itu mencari air. Dengan jarak yang telah ente sebutkan, lebih baik syarat untuk mencukupi syaratnya kita mencari air dulu. Namun kalau misalnya di tengah perjalanan ternyata waktunya udah mepet banget, terus kita belum nemu air, itu sholat dulu atau sholat dulu terus habis itu lanjut nyari, atau langsung nanti sekalian kodok sama sholat selanjutnya. Sholat dulu, karena saya sudah sebutkan tadi Imam Syafi'i berkata dihormati sholat dulu, dihormati sholat. Terus sholat lagi, bukan kodok. Begitu dapat air, sholat lagi atau kodok? Air itu kodok yang tadi. Dua kali atau sekali? Tadi di awal Dua kali. Maka itu orang untuk lubang. siang dihormati sholat yang bawa kodok. Kita langsung pada sesi akhir dulu. Ya, semangat segala masalah ngacoannya. Ini kalian ini tidak memahami masalahnya, makanya gampang dijebak sama debat kedua ini. Tim 2 ini gampang dijebak gitu. Masalahnya di sini batasan jarak tertentu untuk mencari air sebelum tayamum. Dijelaskan fa illam tajidu ma'an. Tajidu itu fi'il mudhari kan? Majzum bilam. Sebelumnya wajada, mithalun wawiyun, ya kan tazkiyah? Dibuang huruf wawu karena dia huruf asluhu yaujidu. Kudipatil wawu kan pasoro yajidu. Wasnuhu yaf'ilu. Betul enggak Ica? Tuh. Berarti mencari itu akar masalahnya itu dulu. Enggak bisa langsung sholat. Tidak ada sholat tanpa bebersih. Nanti ada ketentuan-ketentuan sholat tanpa bebersih. Contoh pengantin baru, kesiangan subuh, malu dia sholat sekedarnya tetunggang tonggeng, dihormatil waktu. Bukan dalam pan ini, karena ini ketentuannya berbeda secara mutlak. Maka ulama merumuskan wajada berarti mencari. Imam Malik nggak perlu cari, langsung aja tayamum, orang mati lampu kok. Air sepi, air nggak ada. Maka dalam madzhab Syafi'i ada masafah di sana. Tadi dikatakan dari Pondok Darul Azmi sampai At-Tauhid. Oke. Nah, yang jadi masalah kemudian jadi celah oleh debat tim 2 oleh Caca tadi. Lah kalau waktu sudah habis gimana? Nah, kalian lupa ada makro di sana tuh.
wa khafal waktu wa khafa fautal wakti, dan dia khawatir waktunya hilang. Lihat makronya, jangan keluar. Makanya debat itu harus dirujukan, tidak bisa berasumsi sendiri. Kalau nggak nyampe kemudian tauhid, baru nyampe blok N al-ihsan, ya sudah, daripada habis waktu langsung saja bertayamum. Jadi wajadanya memang ada masafah di sana, tetapi ada yang mengecualikan ketika masafahnya dengan dekatan waktu. Itulah yang disampaikan oleh penanya ketiga dari Caca tadi itu. Seperti itu kesimpulannya, bahwa jaraknya ada ditentukan sampai tadi setengah parsah dari sini ke Palestina, bukan. Tapi kalau hilang waktu, kekhawatiran hilang waktu, yang jadi permasalahan PR buat kalian, apakah ketika masuk waktu kita mencari air atau kemudian kita mencari sampai habis waktu? Tidak mungkin dari Gunung Sinta, dari Darul Asmi sampai Tauhid, dari Johor sampai Asar. Ada itu bukunya, dibawa semua sama kalian bukunya itu, Al-Arba'ah. Paham dong? Alhamdulillah. Untuk itu debat kedua ini dengan segala macam kengacauan debat ke mana tadi? Debat tim 1 terkalahkan, terbantahkan dengan celah-celah dari debat 2. Debat 2 lagi. Tepuk tangan. Baik, kita mulai pada sesi ketiga. Begitu diingatkan bahwasanya untuk setiap peserta dimiliki kesempatan yang sama untuk berpendapat walaupun hanya sekedar berdiskusi. Jadi untuk tim debat 1 dipersilakan mencatat pertanyaan yang ada di pikiran yang merasa janggal atas argumen tim lawan, maka sudah sampaikan tanpa menunggu mic, tidak apa-apa. Tadi ada tim debat 2 itu sudah hampir 4 orang yang berbicara, ya, maka dihabiskan semua bisa berbicara walaupun hanya dengan bertanya. Jadi jangan cuma diam, tapi ikut menulis apa yang sekiranya merasa janggal atau merasa kurang dari argumen tim lawan. Ya, oke, lanjut. Karena tadi sudah pembuka masalah di tim debat 1, kita kembali pada pembuka masalah di tim debat 2. Silakan kepada silahkan kepada Sayyidah Hilwah untuk membacakan satu masalah, kemudian membacakan makro yang sesuai, kemudian dijelaskan. Dan tim debat 1 silakan dipersiapkan alat tulisnya, catat setiap celah yang ada pada penjelasan tim debat 2 semuanya. Syarat sunatnya tanah yang digunakan untuk tayamum. Di kitab Kasyifatus saja halaman 55. Ayyakuna biturabin ayqalisin bi jami'i anwa'ihi. Yang pertama yaitu keadaan tayamum harus dengan debu, yakni debu yang murni dengan semua macamnya. Hatta ayuda wa bihi wa huwa tibul ahmadiyyu. Hingga debu yang dapat dijadikan obat dengannya yaitu debu Armenia. Wal murhaqu minhu walau aswada ma lam yasira ramadan. Dan debu yang dibakar darinya walaupun hitam selama debu itu belum menjadi abu. Walbat ha'u wa huwa ma fi masilil ma'i. Dan debu sedimentasi yaitu debu yang berada di aliran air. Wasabaku bi fathil ba'i ayil milhul ladzi la yandudu ma lam yu'lihi ayyadlibuhu milhun. Dan tanah bergaram dengan fathah ba, yakni garam yang tidak dapat berkembang selama tidak meninggi tanah bergaram itu, yakni unsur garam tidak mendominasinya.
Fajami'u ma yasduqu alaihi ismut turabi kafin min ayyi mahallin uhiza. Maka semua benda yang dapat dibenarkan atasnya penamaan debu adalah hal yang mencukupi untuk bertayamum dari tempat mana saja debu itu diambil. Walau min zahri kalbin idza lam yu'lam tanajjusu turabil ma'khuzi minhu, walaupun dari punggung anjing apabila tidak diyakini ternajisinya debu yang diambil dari punggung anjing tersebut. Wasani ayyakuna turabu tahiran. Dan yang kedua, keadaan debu harus yang suci. Liqaulihi ta'ala fatayammamu sa'idan thayyiban. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, fatayammamu sa'idan thayyiban, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik. Quran surah An-Nisa ayat 43 dan Quran surah Al-Maidah ayat 5 sampai 6. Dan baik, silakan jelaskan secara ringkas dari penjelasan yang tadi disebutkan. jadi syarat sucinya tanah yang digunakan untuk bertayamum itu harus menggunakan debu yang suci dan baik, walaupun debu itu diambil dari punggung anjing. Apabila tidak diyakini ternajisinya debu tersebut. Oke, baik. Lanjut pada 31 untuk memberikan tanggapan ataupun pertanyaan ataupun argumen baru dengan rujukan yang benar. Dipersilakan waktu 2 menit. Saya sendiri ada buat kalian supaya menarik kalian supaya ini menarik semua. Debu yang macam apa berarti kan? Itu oke, jadi akan masalah. Debu suci walaupun di atas tinggi itu memang ada dua tinggi. Nanti anjing itu boleh lagi kan? Itu yang jadi akar masalahnya menarik masalahnya. Ada sekali masuk dua kali tiga coba. Dalam sini masuk semua juga yang ada orang ngomong. Orang ini itunya berikut yang besar misi mana aplikasi masuk itu ini lagi yang lama ini saya yang diem aja yang mau itu sudah deh tuh ayo waktu terus
maksud dari debu yang punggung anjing itu? Boleh siapapun itu harus keluar untuk menjelaskan. Maksudnya walaupun dari punggung anjing ini langsung nih. Baca. Sampai habis yang kencang mau di maksudnya dari punggung anjing apabila tidak diyakini najisinya debu yang diambil dari punggung anjing itu. Dan yang kedua, keadaan debu harus maksudnya dari punggung anjing apabila tidak diyakini ternajisinya debu yang diambil dari punggung anjing itu. maksudnya walaupun Jadi debu yang diambil dari punggung anjing adalah apabila debu tersebut tidak diketahui kenajisannya pada anjing. Debunya Mustamal boleh lah, itu udah jauh. Kalau debu dan apa boleh kita tayamum tidak menggunakan debu seperti pohon atau tanaman. Lagi. Apalagi kita boleh tidak bertayamum dengan debu, melainkan dengan pohonan yang bersambung dengan tanah. Apakah boleh bertayamum tidak menggunakan debu tapi menggunakan pohon yang Kayak justru ini ada kan apa nih? Di sini. ini kan ada. Juzu. Ini komutasi ada jadi gimana ada? Oh lu tahu? Langsung ini aja beda. Rofi ya juzu aida. Ayo, boleh siapa aja kalau Coba coba. Apa roh? katanya boleh asalkan tanah tersebut suci dan belum najis. Bila ada apa kata yang tadi jangan mengalah. Tapi masih Kamu berani bicara itu kamu. Betul. udah. Menurut saya dijelaskan dan terkualifikasi itu soalnya kayak gini soalnya semua menurut saya dalam kitab bayar di akhir bayar di akhir tuh Ya jujur. Jujur bijami'i Jujur bijami'in Anwar Ardi Anwar bin Ardi. tuh Tasin boleh diulang nggak? Ya, 1 menit terakhir kalau udah ada langsung pada sesi akhir kesimpulan. Kalian juga langsung lihat. Aku bener ini.
Apa tadi? Tidak ada. Menurut saya di dalam kitab Baitul Ahyan. Kifayatul Ahyan. Kifayatul Ahyan Tidak ada. Oke, baik. Sekarang kita masuk pada sesi akhir atau kesimpulan. Sebenarnya pembahasannya menarik, cuman kalian tidak bisa menggali. Kalau saya jadi debat pertama, saya tanya balik, sucinya apa? Gimana kriteria suci itu? Makanya kalau ini mau dibahas secara langsung, banyak itu. Baru kata Imam Al-Baijuri, kitabnya ada itu, kalian itu pegang. Kalau nggak nemuin Fakirut Tahira ini, kalau nggak dapat air sama tayamum, baru boleh sholat tanpa wudhu. Sholatnya lihurmatil wakti. I'adatus sholat, boleh mengulangi sholat nanti kalau ketemu. Kalau nggak ketemu juga sampai akhir waktu namanya qadha, karena ketiadaan air, uzur syar'i namanya. Nah, yang jadi masalahnya ketika memang nggak ada air, nggak ada apa tadi, kan boleh tuh nggak sholat tanpa wudhu, tapi bukan sholat beneran tuh dihormatil waktu. Nah, yang jadi pertanyaan masalah itu menarik, debu macam apa? Hilwa bilang suci sampai hatta di atas punggung apa tadi, anjing. Lo mau bagaimana suci? Lo anjing kita juga kalau kepegang najis kok. Satu. Menarik itu kalau mau digali. Kalau di pesawat apa namun debu? Debu yang macam apa? Apa kemana-mana harus bawa tanah? Tanah atau debu? Bagaimana kalau di pesawat? Orang AC semua kok. Bagaimana kalau di kamar? Maka pendapat ulama berbeda-beda, tetap debu. Tapi Imam Maliki, Imam Maliki mengatakan hatta sampai es aja boleh untuk jadi tayamum. Tapi itu jarang dipakai, namanya debu. Itu pengecualian. Tadi menarik si Haidar sebenarnya di pohon yang berdebu. Bagaimana cari pohon yang berdebu? Nah, ini kias. Jangankan di pohon, kalian kalau di kursi lagi di kereta atau di mana tadi pesawat itu bisa. Karena secara ekologi alam bahwa di tempat debu itu mikro itu terlalu kecil dia, sehingga bisa dipakai semuanya. Sehingga sah ketika kita tayamum di bantal atau di selimut atau di besi atau dimanapun itu, karena pasti akan menempel debu di sana. Yang jadi masalah karena cari nanti kalau udah jadi ulama, seberapa banyak kemudian kita bertayamum di tempat yang bersih seperti itu, apakah memenuhi atau tidak? Coba nanti kalau udah lulus di sini kalian jadi ulama semuanya, sehingga bisa mencari akar masalah. Kalau semakin jeli permasalahan, itulah nanti kenapa saya tuntut kalian bikin buku, mencari akar masalah dulu, baru menjadi rumusan nanti. Menjadi piramid, kemudian dibuat satu buku. Skripsi itu kan mencari buku, mencari masalah dulu. Itu yang sekarang kan boleh kita di sana, di mana tadi pesawat. Tetapi yang jadi masalah, apakah kemudian pikir-pikir kita nggak berlaku? Lalu harus debu kok. Maka di internet itu banyak yang jual debu buat tayamum. Orang mau haji, mau umroh, beli tayamum wudu, berarti kan dibawa-bawa. Nah kan ribet. Jadi masalah lagi nanti orang bermakeupnya sampai tebel mau kawin, apakah perlu tayamum tidak, lagi nikahan resepsi. Nanti kalau di ini hancur mukanya, apa tuh rusak makeupnya, lagi nikah misalnya gitu kan. Ini banyak, makanya nanti dari makeup saja apakah dimasuk ke case orang yang sakit. Sakit ini izin siapa? Gitu. Nah, itulah kalian nggak apa-apa, ini pembelajaran bahwa kalian sudah mulai aktif berbicara, menggali materi. Ini bisa saya rumuskan supaya kalian mencari setiap pakroh dalam kitab, pasti di situ menemukan satu masalah. Jadilah orang yang pengkritik kebenaran. Gitu. Alhamdulillah. Masih aja nggak apa-apa, kita lewati satu masalah lagi karena ini baru ganjil 3. Jadi harus saya butuh satu lagi materi. Berarti kalau saya pakai kedua, silakan. Ini mas satu bab lagi, satu masalah lagi.
kepada tim debat 1 Ananda Denis untuk membacakan satu masalah yang dipilih, kemudian membaca makro, kemudian menjelaskan. Silakan. Adakah tayamum sekali tepuk atau 2 kali tepuk pada tangan? Yang sekali yang ada di situ. Yang sekali ada di Setuju. Sabar. Silakan dibaca makronya dan dijelaskan. Ansadisu Halaman berapa? Kitabnya kasih bantu saja. artinya halaman Sita wa maksud. Asadisa wa maksud. Ansadisu wal ayam sahawatnya wajah bidor ini, yaitu adalah mengusap wajah dan kedua tangan dengan 2 kali tepukan debu. Maksud dari konteks kalimat ini adalah bidor ini, yaitu adalah 2 kali tepuk. Jadi masalah yang tadi yang dimaksud dari pertanyaan ini adalah adakah tayamum sekali tepuk dan 2 kali tepuk, yaitu jawabannya adalah 2 kali tepuk pada tangan. Yang sekali yang ada. Menepuk dengan bagian telapak tangan itu tangan pada media untuk tayamum. Hanya saja para ulama Maliki berpendapat tepukan pertama itu adalah rukun. Hal ini berdasarkan hadis Umar radhiyallahu anhu yang lalu yang menyebutkan hadara an-nabi sallallahu alaihi wasallam bikaifil aqd, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menepuk tanah dengan kedua tangannya. Jadi maksudnya itu tepukan pertama itu adalah rukun dan tepukan yang kedua itu adalah sunnah. Dan dalam diriwayatkan juga dalam Ad-Darqutni innama kana yafika at-tadriba bikaifaikan fiturabi, sesungguhnya cukup bagimu menepuk tanah dengan kedua telapak tanganmu. Maksudnya dari konteks pertanyaan ini, jadi tidak boleh sekali tepukan, hanya 2 kali tepukan. Oke, lanjut kepada tim debat untuk memberikan pertanyaan, tanggapan dan argumentasi disertai yang silakan waktu 2 menit. Boleh sekali, boleh. Maaf saya salah. Maaf saya salah. Maaf saya salah. Tadi maksudnya itu dalam berdasarkan Ayo argumen boleh kelas 2 kelas 3. bukan wajibkan jawaban
argumen, silakan boleh. Siapa aja boleh. Tapi kalau itu jangan diajarin ceramah, Bu. Jadi yang dimaksud oleh Anda itu masing-masing dua, misalnya wajah dua tepung atau masing-masing satu. Tim kedua menanyakan apakah dua tepukan itu untuk wajah datangan ataukah dua tepukan itu hanya untuk masing-masing anggota. Karena derbatan wajib, derbatan derbatan wajib, derbatan ini. Jadi masing-masing satu. Oke. Silakan yang lain memberikan tanggapan. Apa tuh? Ini kebutuhan. Pertanyaannya sih jauh nih. Terus tadi Anda bilang Ente. Oke, nomor. Ente. tadi Anda bilang tepukan yang pertama itu wajib dan tepukan yang kedua itu sunnah. Maksudnya tepukan yang pertama itu untuk wajah atau gimana? Jadi tepukan pertama itu rukun untuk wajah dan tepukan keduanya. Jadi ketepukan pertama itu rukun untuk wajah. Nah, tadi yang dibilang satu tepukan buat wajah, satu tepukan buat tangan. Berarti ganti-gantian kan? Terus yang dibilang tepukan pertama wajib, tepukan kedua sunnah. Jadi itu bagaimana maksudnya? Maksudnya tadi yang sunnah itu salah. Apanya salah? Pernyataan pertama salah. Maksudnya tadi itu salah, bukan sunnah. Maksudnya tidak. Imam Maliki kalau yang pertama itu adalah rukun. Apa sih nggak benar? Coba besok ini. Jadi yang dimaksud adalah jadi yang dimaksud itu adalah bidop batain, itu dengan dua tepukan, bukan dengan satu tepukan. Kan soalnya kan menanyai bahwa berapa kan soalnya kan ada kan tayamum sekali tepukan atau dua kali tepukan, yaitu adalah dua kali tepukan tanah. Maksudnya itu dua kali tepukan tanah dari sini. Dua tepukan buat tanah. Terus satu tepukan buat wajah kan? Dan satu tepukan lagi buat tangan. Iya. Terus tepukan yang pertama itu wajib dan tepukan yang kedua itu sunnah. Berarti yang buat tangan itu sunnah dong. Ayo yang lain bantu. Yang di pojok tuh. Ayo bantu. Ini depan itu apa? Kalau saya sudah Di 2 menit jika tidak ada langsung pada sesi kesimpulan. Ayo tinggal satu. Silakan. Jadi gimana? Bukan satu, bukan dua, tiga. Maksudnya itu bukan tuh apa sih? Ukuran tuh si Khalid mukul si Azhar gitu. Enggak mengambil
masing-masing, jadi 3 dong. Ngomong nih. Sudah. Lanjut pada sesi kesimpulan. Bapaknya alhamdulillah. Coba namanya. Oke. Dari 4 masalah yang kalian sodorkan, 2 buat banat, 1 banin, 1 draw. 1 draw, tahu draw? Yang tadi itu yang ketiga itu draw, karena dua-duanya error dalam menjalankan suci. Kalian perhatikan, sesi terakhir ini saya hanya ingin mengajari kalian supaya jeli dalam membaca teks. Perhatikan. Ini kan nyambung ke bab-bab lainnya yang tadi dibahas tuh sebelumnya. Soal tanah suci, apakah nyampe ke tiak atau gimana? Perhatikan. Yamsahu biha walau qit'atan min yadihi, walaupun sepotong dari tangannya. Inilah ulama yang mengatakan sampai pergelangan boleh, kan qit'ah. Lah bagaimana kalau cacat? Nanti beda. Berarti nyampe sini dong. Syaratnya hilang, hukum syaratnya. Tuh, liatin. Lihat teksnya tuh. Kasifah ini udah hampir lengkap di bawah Fathul Mu'in dia itu. Ya kan? Kasifah, Fathul Qorib. Nah, kalau bahja sama dengan Kasifah, Fathul Qorib, nanti kasih Fathul Mu'in, dari ke atas lagi Al-Baijuri, Al-Majmu, dan banyak lagi nanti. Jadi ulama tuh nggak cukup. Tuh satu tuh. Wal murad bid-darbi an-naqlu. Itu kalian nggak jeli, saya tanya apa memukul? Tadi memukul si Khalid, memukul si Azwar. Enggak, lihat perhatikan. Wal murad bid-darbi an-naqlu, yang dimaksud dengan pemukulan adalah an-naqlu. Mana naklun? Pindah satu ke debu. Kalau di kursi berarti yang satu, yang kedua. Nah, yang kedua, falau akhadat turaba minal hawa kafa. Walaupun mengambil turab dari hawa. Emang hawa debu? Ini jawaban buat yang mana tadi itu? Yang mana? Suci. Emang kelihatan? Emang hawa kelihatan? Tahu hawa apa? Hawa enggak? Nah, itulah ulama, makanya sebenarnya dalam mazhab Syafi'i pun membolehkan. Apalagi Imam Malik, kalau nggak ada ya udah di es aja boleh, di atas es. Nah, kan nggak mungkin es ada debunya. Ada nggak es ada debunya? Ada kalau kesiram debu. Cuma mencair kan. Tuh. Saya ingin mengajari kalian tuh supaya kalian ini kritik dalam membaca setiap fakroh, pasti ada masalah di sana. Nah, mirwa. Lagi yang terakhir. La yuqalu inna naqla minal arkani. Enggak dikatakan bahwa nakal atau dorbun atau memindahkan tangan debu itu dari rukun. Pakai fayaj'aluhu minasyurut. Lalu bagaimana dia jadi syarat? Perhatikan. Li'anna naqul. Siapa pengarang buku ini? Siapa pengarang buku ini? Siapa? Abdul Mu'ti Muhammad. Lah, sendiri kan? Kenapa li'anna naqul? Siapa ini? Lah kok sendiri kok ngomong kami? Kan biasa kultu siapa? Siapa sahabatnya? Hah? Apa kok ada yang bilang enggak tuh? Nah, inilah kalian. Ya belum saatnya. Nanti belajar namanya kitab Minhajut Talibin wa Umdatul Muftin. Di sana dikatakan kila. Kalau sudah ngomong kila berarti pendapat orang. Orang itu siapa? Entah 4 madhab lainnya. Makanya tingkatan kitab keramat fikih tertinggi muqarrar perbanding madhab adalah Minhajut Talibin wa Umdatul Muftin. Nanti kelas 3 SMA madrasah aliyah di sini pasti ketemu kitab itu. Ini kita belum ngomong redaksi. Tadi yang biarin aja tadi saya. Sekarang kita ngomong redaksi. Li'anna naqul. Ini baru Kasifah kali ketemu. Li'an siapa yang ngomong berarti ini? Siapa aja ngomong? Berapa orang yang ngomong? 2 orang. Nahnu apa bukan? Nahnu. 3 orang? Berpengaruh enggak 2 dengan 3 orang? Berpengaruh enggak? Berpengaruh enggak? Yang dikatakan dengan al-mu'jam atau jumhurul ulama siapa?
mayoritas ada nggak minoritas? Nah ini minoritas apa mayoritas liananya nahnunya. Nah, ini jamak mudzakkar salim al mutakallimin apakah untuk jumhur atau bukan? Maka li'annanya nahnunya di sini apakah termasuk jumhur atau sebagian ulama? Tuh kalau debat nyampe situ kalian tuh udah top tuh. Langsung aja upload di YouTube. Inna rukna dzatahu wasyaratu innama huwa ta'adduduhu la dzatahu. Rukun itu zatnya. Sementara kalau saat itu ta'addud la dzat. Apa ta'addud? Hitungannya. Maka dorbah di sini, dorbataini di sini rukun apa syarat? Rukun apa syarat? Siapa yang ngomong rukun? La yuqalu inna naqla minal arkan. Rukun apa syarat? Syarat apa rukun? Dorbah wahidah boleh apa enggak? Boleh. Boleh. Kalian coba saya lagi ngebuka kalian itu cakrawala buat mengkritik yuk. Saya bilang tadi li'anna dorba an-naqlu bahwa dorob itu adalah perpindahan. Saya pengen tahu jadi nih, udah belum? Praktek taimum belum kemarin ujian? Oke. Bagaimana kalian praktek taimum? Praktekin saya, satu perempuan satu laki-laki. Kasih tahu. Laki-laki dulu dah, di atas. Saya pengen tahu. Udah ini udah kesimpulan terakhir ini mah. Sekarang saya ngajarin nih. Coba praktekkan saya. Coba Banat. Gimana taimum? Hah? Ini siapa yang ngajarin? Kalau taimum. Ada. Coba praktek taimum gimana? Kelas 3 cepetan. Kasih tahu saya bagaimana kalian bertaimum. Yang umum aja yang diajarin. Lama amat, laki-laki dulu. Jangan lama-lama maghrib nih. Ayo. Materi itu Astagfirullah taimum enggak tahu. Medianya meja, awasin kitabnya, cepetan. Taimum buruan. ya materi. Mana taimum? Astaga, di maghrib ini. Cepetan. Ya. Rifat. Ya, ayo. Ini. Yang benar itu begitu doang tadi, begitu doang. Awal itu dan rumah istiwa hadis sholati saudara dua kali itu pindah naklu ini sambung. Berapa nakal di situ? Kalau praktek siripa berapa? Saya nggak fokus dia mengusap buku yang salah tadi. Berapa kali dia perpindahan? Ulangi Pal. 1, ayo. Ayo. Iya ulangi dari awal. Awal itu saya rumah istiwa hadis sholati dengan cara ta'ala. Pindah. Selesai. Salah itu selesai. Selesai belum itu? Udah selesai belum? Taimum selesai. Kaki juga emang. Jadi berapa kali pindah? 1 atau 2 tadi? Yang saya lihat cuma 1 kok pindahnya dia. Ini kenapa dorbatnya ini? Orang tadi cuma 1 kok. Coba perempuan sekarang. Bener nggak? Bener nggak cuma 1 dia pindahnya? Pertama 1, ya kan? Begitu tuh. Asarnya kan?
ke muka, ya kan tuh gitu. Pindah sini kan, lagi 1 apa 2? Kenapa dorbaten? Perempuan sekarang praktekin, dan jangan dia salah. Ayo, oke. Keluar. Siapa aja? Siapa? Woi, Ayo. coba kalian perhatikan, perempuan lama, buruan apa? Sama kayak tadi nggak? Sama kayak tadi prakteknya? Beda? Itu praktekin kalau beda. Ayo, Talita. Ayo, langsung. Enggak, jawab. Sama apa enggak prakteknya? Mirip, sama apa beda? Pertanyaan cuma satu, sama atau beda? Jawab aja. Tadi si Rifa praktekkan itu sama apa beda? Beda. Praktekin kalau beda. Enggak, kalau jawab sama saya selesai berarti. Sama. Sama apa beda? Sama. Cari saya. Besok ketemu apa saya? Yang ke-6 ini, saat ke-6 ini untuk mencari menjelaskan dorbatain di sini apa? Lawang tadi cuma 1 kok. Lalu di mana dorbatennya? Ini dorbaten begini. Khirqah ini. Ini khirqah apa nakal? Oke. Masih menarik? Nah, inilah fikih. Saya ingin sampaikan kepada kalian, kalau di ngaji sama saya kan saya buka kesempatan supaya kalian mengkritik. Jadilah pengkritik kitab. Siapa tahu di antara kalian nanti ada yang mengarang kitab sendiri, kitab fikih. Paham? Enggak mesti anak kuliahan aja, enggak mesti S2 S3 aja, kalian bisa nanti. Maka dari segini aja kita bisa mengedukasi ke masyarakat nanti sudah benar atau belum praktek tayamumnya. Lah kalau kalian bilang dorbatain, karena nanti ada pendapat dorbatan wahidatan. Apakah ini praktek yang salah keliru atau ini memang teks yang memang berbeda-beda tapi esensi atau isinya sama, substansi. Paham tum? Lah. Nah, jadi sekarang PR-nya tetap saya mau buku PR. Cari pakroh kesadis ini apa yang dimaksud dengan dorbah dan dengan nakal. Perasaan dijelasin itu. Lah kalau ngeliat praktiknya si Ripal berarti cuma 1. Kalau pendapat nakal di sini cuma 1 kok. 1 apa nih? Muka kan, digini-giniin kan? Lah kalau di tempat bersih apa nih gini-gini emang debunya? Contoh, yang tadi di pesawat digini, ngapa digini-giniin? Emang ada debunya? Ada nggak debunya? Kalau di kereta nih, di keretanya AC, gini kan? Gini kan? Ini maksudnya apa nih? Belum sampai pemahaman nanti ini maksudnya apa? Debu yang terlalu banyak nempel di gini nanti burak semua kayaknya. Nah sekarang kalau di kursi ada AC, ada debunya nggak? Masih perlu nggak begini? Rukun apa syarat? Yang jadi syarat bukan rukun, tetapi nakal. Nakalnya di sini kalau dibilang dikasih batu saja, naklun wahidun, naklatun wahidatun amsaniyatun, saniyah kan? Nah, inilah kalian masih belum paham membaca teks kalimat kitab kuning secara mendalam. Mudah-mudahan nanti habis ujian dibawa lagi kitabnya. Liburan, ngaji, belajar lagi, baca lagi. Alhamdulillah. Skor hari ini 3-2 debat 2, 1 debat 1. Debater 1 draw. Alhamdulillah. Serahkan kepada moderator untuk menutup. Kesimpulan. Oke, baik. Jadi kesimpulan pada perdebatan pada hari ini adalah bahwasanya ujian berupa debat ini merupakan pembaharuan yang harus terus ditingkatkan.
Bagi setiap peserta kedepannya ketika mendapatkan kesempatan debat seperti ini lagi, dimohon untuk lebih menyiapkan materi, menyiapkan mental, dan menyiapkan apapun itu. Jadi jangan sampai hanya satu orang yang menonjol, gitu ya. Jadi jangan takut salah, tapi berani dan mulai mencoba. Baik, dengan hasil yang tadi harus menjadi gambaran dan acuan ke depannya supaya menjadi lebih baik lagi. Kita tutup perdebatan kali ini dengan bersama-sama baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berat sholat di